Islam pertama di Nusantara itu kerajaan apa ya? Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini terletak di pesisir utara Sumatera, tepatnya di wilayah yang sekarang menjadi Kabupaten Aceh Utara dan kota Lok Sumawe. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1267 Masehi oleh Meura Silu, seorang tokoh yang setelah memeluk Islam bergelar Sultan Malik As-Saleh atau juga ditulis sebagai Malikus Saleh atau Malik As-Saleh. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, ia bertemu dengan dua ulama, yaitu Syekh Ismail dan Fakir Muhammad yang membujuknya untuk memeluk Islam. Setelah memeluk Islam, ia dinobatkan sebagai Sultan pertama dengan gelar Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada tahun 1267 Masehi. Tahun ini didasarkan pada 1. Catatan Ibnu Battuta yang menyebutkan kerajaan ini berdiri lebih awal daripada dinasti Utsmani di Turki pada tahun 1297 Masehi. Yang kedua, catatan Marco Polo yang singgah di Samudra Pasai pada tahun 1292 Masehi dan menyaksikan kerajaan Islam yang sudah berkembang. Yang ketiga, penemuan makam Sultan Malik As-Saleh yang bertahun wafat 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Nama-nama sultan yang menjabat di Samudra Pasai yaitu Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, Sultan Mahmud Malik Al-Zahir, Sultan Malik Al-Zahir, Sultan Zain Al-Abidin, Sultan Nahnah Rasyiyah, Sultan Zainal Abidin, Sultan Salahuddin. Itu bentuk pemerintahan monarki Islam atau kerajaan yang dipimpin oleh sultan. 2. Pemimpin utama Sultan Malik As-Saleh dan diteruskan oleh Sultan Malik Az-Zahir. 3. Sistem pemerintahan. Kekuasaan dipegang oleh sultan. Sultan sebagai kepala keluarga dan pemimpin agama. 4. Struktur pemerintahan. 1. Sultan. 2. Pejabat istana. 3. Panglima militer. 4. Ulama. 5. Peran ulama. Penasehat politik, mengatur hukum syariat, pengajar agama. 6. Hubungan luar negeri, diplomasi dengan kerajaan lain. 7. Pengaruh politik, mendorong penyebaran Islam ke Nusantara, jadi pusat dakwah dan perdagangan Islam. Ekonomi dan perdagangan Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai yang berkembang antara abad ke-13 hingga ke-15 Masehi di pesisir utara Sumatera, tepatnya di Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, memainkan peran yang sangat penting dalam jalur perdagangan internasional. Lokasinya yang strategis di Selat Malaka menjadikannya pusat perdagangan maritim yang ramai. Komoditas perdagangan utama ekonomi Samudra Pasai didorong oleh beragam komoditas yang diperdagangkan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari wilayah lain. Lada, ini adalah komoditas ekspor utama Samudra Pasai. Permintaan lada dari Eropa dan Asia sangat tinggi, menjadikannya lada emas hitam pada masa itu. Emas, meskipun tidak menghasilkan emas sendiri dalam jumlah besar, masih menjadi transit penting untuk emas yang berasal dari pedalaman Sumatera seperti Minangkabau. Sutra diimpor dari Tiongkok dan diperdagangkan kembali ke berbagai wilayah. Apa lainnya? Contoh, cengkeh dan pala dari Maluku yang transit melalui Pasai sebelum didistribusikan lebih lanjut. Beras diimpor dari Jawa dan Myanmar untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal. Jalur dan mitra dagang Samudra Pasai berfungsi sebagai emporium pusat perdagangan besar yang menghubungkan pedagang dari berbagai penjuru dunia. Tiongkok. Pedagang Tiongkok, terutama di bawah dinasti Ming, sering mengunjungi Pasai untuk membeli rempah-rempah. Lada
dan produk hutan. India, hubungan dagang yang kuat dengan pedagang dari Gujarat, Coromandel, dan Bengala. Mereka membawa tekstil, keramik, dan rempah-rempah ke Pasai. Timur Tengah, Arab dan Persia memperdagangkan wewangian, permadani, dan kuda. Sistem ekonomi dan administrasi. Mata uang. Samudra Pasai memiliki mata uang sendiri yang disebut dirham. Terbuat dari emas murni, ini menunjukkan kemapanan ekonomi dan kedaulatan Pasai dalam perdagangan. Sistem pajak. Pemberlakuan pajak atau bea cukai atas barang dagangan yang masuk dan keluar pelabuhan jadi sumber pendapatan utama Kesultanan. Hukum syariah. Penerapan hukum syariah dalam urusan perniagaan juga memberikan kepercayaan dan stabilitas bagi para pedagang muslim. Sultan Malik As-Soleh memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Ia memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat dan membangun masjid-masjid untuk kegiatan ibadah. Sebagai pelabuhan internasional, Pasai menjadi titik temu berbagai bangsa. Budaya lokal berpadu dengan budaya asing melahirkan masyarakat yang terbuka dan dinamis. Sastra Melayu. Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar ilmu, diplomasi, dan perdagangan di kedua kerajaan. Dari naskah-naskah Pasai hingga hikayat Raja-Raja Malaka, identitas Melayu Islam terbentuk dengan kata-kata. Struktur masyarakat. Masyarakat Pasai terstruktur rapi. Sultan berada di puncak, diikuti oleh ulama, saudagar, hulu balang, dan rakyat. Sistem ini mencerminkan tata nilai Islam dan adat Melayu. Budaya Islam. Islam bukan sekedar agama di Pasai. Ia menjadi dasar kehidupan dari pemerintahan hingga pendidikan. Masjid-masjid menjadi pusat dakwah dan keilmuan. Sastra dan aksara. Budaya tulis-menulis berkembang di Pasai. Aksara Arab dan Jawi digunakan dalam manuskrip keagamaan, sejarah, dan puisi. Hikayat dan syair menjadi media untuk menyampaikan pesan moral dan spiritual. Pakaian dan adat istiadat. Busana masyarakat Pasai menunjukkan status sosial dan nilai budaya. Kain songket, tanjak, dan perhiasan emas dikenakan dalam upacara resmi dan adat pernikahan. Catatan Marco Polo. Catatan Marco Polo menjadi salah satu bukti tertulis pertama tentang eksistensi kerajaan Islam di Nusantara. Dalam Tumiliwan, ia menyebut, di sana terdapat kerajaan yang seluruh rakyatnya memeluk agama Muhammad. Pertemuan Marco Polo dengan orang Pasai. Dalam catatannya, Marco menyebut bahwa penduduk Pasai adalah Muslim, berpakaian indah, dan memelihara hubungan dagang yang kuat dengan Gujarat, Persia, dan negeri-negeri Arab. Jalan menuju timur. Tahun 1345, Ibnu Battuta, sang musafir besar dari Maroko, telah melintasi benua. Kini perjalanannya membawanya ke negeri yang asing, kepulauan di ujung timur Samudra Hindia. Di sanalah ia menemukan sebuah kerajaan Islam yang makmur, yaitu Samudra Pasai. Kami berlayar berhari-hari hingga mencapai sebuah negeri di kepulauan bernama Pasai. Mereka bermazhab Syafi'i dan sangat taat beragama. Pertemuan dengan Sultan Malik Az-Zahir. Ibnu Battuta mendapat kehormatan bertemu dengan Sultan Malik Az-Zahir, penguasa Samudra Pasai. Ia mengabarkan sang sultan sebagai pemimpin adil, alim, dan fasih dalam bahasa Arab. Sultan sangat rendah hati dan mencintai ulama. Ia sering menghadiri majelis ilmu dan menghormati para faqih. Selamat datang Dr. Musyafi dari negeri Maghrib. Di sini Islam adalah napas kehidupan kami. Makam Sultan Malik Al-Saleh. Salah satu peninggalan terpenting dari masa itu adalah makam Sultan Malik Al-Saleh.
sang pendiri kerajaan. Batu nisannya terbuat dari marmer yang diimpor dari Gujarat, India. Dirham emas. Samudra Pasai juga dikenal karena mencetak mata uang sendiri, dirham emas, bukti kemajuan ekonomi dan kemapanan sistem pemerintahannya. Lonceng Cakradonya. Salah satu peninggalan paling mencolok dari masa itu adalah lonceng Cakradonya, hadiah dari Kaisar Tiongkok kepada Sultan Pasai, simbol hubungan diplomatik dan kekuatan maritim kerajaan ini. Stempel Sultan Muhammad Al-Malik Az-Zahir. Di antara bukti administrasi kerajaan, ditemukan stempel pribadi Sultan Muhammad Al-Malik Az-Zahir, lambang kekuasaan sekaligus bukti tertulis pemerintahan Islam pertama di Nusantara. Tradisi Peotron Aneo. Tak hanya benda, tetapi juga tradisi. Salah satunya Peotron Aneo, ritual adat masyarakat Pasai dalam menyambut kelahiran anak, perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam yang diwariskan turun-temurun. Gerabah lokal. Dari tanah dan api, rakyat Pasai menciptakan gerabah untuk keperluan sehari-hari, dari dapur hingga tempat ibadah. Gerabah ini menjadi saksi kehidupan masyarakat zaman itu. Penyebab kemunduran Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, serangan dari Kerajaan Majapahit. Pada masa ekspansi besar Majapahit, Samudra Pasai menjadi sasaran karena posisinya strategis di jalur perdagangan. Kedua, invasi Portugis tahun 1521. Setelah menguasai Malaka, Portugis ingin memperluas pengaruh dagangnya ke wilayah Sumatera. Mereka menyerang dan merusak pelabuhan-pelabuhan penting Pasai, mengganggu perdagangan. Yang ketiga, perebutan kekuasaan internal. Terjadi pertikaian antar bangsawan dalam memperebutkan takhta, melemahkan stabilitas pemerintahan, dan memicu perpecahan dalam kerajaan. Yang terakhir, baginya Kesultanan Aceh yang lebih kuat secara militer dan ekonomi mulai menguasai wilayah Pasai pada tahun 1524. Samudra Pasai berhasil ditaklukkan dan dimasukkan ke dalam wilayah Kesultanan Aceh.